Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan ulangan akhir semester 1 IPAS kelas 5. Ini bagian 4. Nah, contoh soal telah dibahas bagian 1, 2, dan 3. Sekarang bagian 4. Nomor 1. Manusia hanya bisa mendengar bunyi yang getarannya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut disebut yaitu audiosonik. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Seseorang yang berteriak di lereng gunung kemudian mendengar pantulan suaranya secara berulang-ulang merupakan peristiwa gema. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Nomor 3. Hewan berikut yang tidak mampu mendengar bunyi infrasonik. Nah, ini yang tidak mampu mendengar bunyi infrasonik, yaitu ini bisa juga infrasonik, ini tidak bisa. Nah, berarti ini bisa. Maka yang tidak bisa adalah yang A. Maaf, yang C, angsa. Nah, demikian. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang termasuk pernyataan yang sesuai dengan cara merawat telinga ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini hindari bunyi terlalu keras, ini benar. Hindari bahaya asap rokok, ini benar. Bersihkan telinga bagian luar dengan kapas dan BO, benar ini. Hindari bahaya asap rokok. Nah, ini benar. Jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter. Nah, ini cara merawat telinga. Oh, ini maaf. Ini cara merawat telinga. Nah, ini. Hapus dulu ini. Nah, ini maaf, ini hindari, ini benar. Nah, ini tidak termasuk. Nah, ini bersihkan telinga bagian luar. Nah, ini benar. Jika mengalami gangguan pendengaran, ini pendengaran, segera periksa ke dokter THT. Ini benar. Berarti 1, 2, ini maaf 1, 3, bersihkan telinga, ini benar ya. Berarti 1, 3, 4. 1, 3, 4 berarti yang D. Nah, kalau yang B ini hindari bahaya rokok. Ini kan tidak berhubungan dengan telinga, tapi berhubungan dengan paru-paru. Nomor 5. Seorang siswa kesulitan melihat tulisan di papan tulis dari jarak jauh, namun masih bisa melihat tulisan di buku dengan jelas. Gangguan penglihatan yang dialami siswa tersebut adalah miopia. Nah, dia adalah ini miopia. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 6. Apabila dalam rantai makanan ternyata populasi konsumen satu punah, maka yang terjadi pada ekosistem tersebut, produsen satu akan punah, ini tidak, malahan bertambah. Konsumen 2 akan punah, ini pasti punah juga, kan tidak ada makanannya di konsumen 1. Nah, maka jawabannya ada yang B. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini adalah kupu-kupu. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme. Nah, nomor 7. Dibantu penyerbukan oleh angin dan kupu-kupu tidak mendapatkan makanan dari bunga. Salah. Bunga kehabisan makanan oleh kupu-kupu. Nah, ini. Bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapat makanan dari bunga. Nah, ini berarti bunga dibantu oleh kupu-kupu. Nah, dalam hal penyerbukan, maka jawabannya ini yang C. Selanjutnya nomor 8.
Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di samping, organisme yang berperan sebagai konsumen puncak adalah, nah ini, elang. Maka jawabannya adalah yang D. Jelas ini konsumen tingkat 1, 2, atau konsumen ini puncak. Nomor 9. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling terhubung. Hubungan tersebut terbentuk karena ada makhluk hidup yang dapat memakan lebih dari satu jenis makanan. Nah ini, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Gangguan pada ekosistem dapat terjadi akibat ulah manusia. Nah ini ulah manusia. Nah ini berarti perburuan liar. Ini alih fungsi pertanian, penggunaan pestisida secara berlebihan. Nah ini maka jawabannya ini adalah yang 145. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 11. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika saklar 2 diputus, lampu yang menyala adalah lampu. Nah, ini coba kita lihat. Saklar 2 diputus. Berarti ini yang 2 yang diputus. Maka lampu yang menyala adalah lampu yang ini. 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, ini diputus. Nah, ini tidak terpengaruh. Berarti yang ini on ini. Nah, menyala. Selanjutnya, nomor 12. Kansa membuat rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan 2 lampu. 2 lampu, kabel, dan 1 baterai. Lampu dapat menyala pada rangkaian. Kemudian Kansa mencoba lagi. Kemudian Kansa menambahkan 1 baterai lagi, maka lampu akan, nah karena ini pasti, nah ini kan bertambah daya, maka pasti lebih terang lagi karena ditambah baterai lagi. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Kevin bersama teman-temannya membuat rangkaian listrik seperti gambar di atas, maksudnya yang ini. Bagian rangkaian tersebut yang dapat memutuskan dan menyambungkan aliran listrik ditunjukkan oleh nomor, nah ini saklar ini. Nah, stop kontaknya. Maka jawabannya adalah yang ini 3. Maaf, ini nomor 2 ya. Sorry, nomor 2. Tiang B. Selanjutnya, nomor 14. Aliran listrik yang digunakan sebagai sumber energi pada PLTA merupakan energi kinetik dan gravitasi. Nah, ini gravitasi. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, cara untuk menghemat listrik ditunjukkan oleh matikan lampu jika tidak diperlukan, ini benar. Gunakan peralatan listrik yang hemat energi, ini benar. Nyalakan lampu semuanya, ini salah. Mematikan lampu yang tepat dan ukuran sesuai kebutuhan, ini benar. Menggunakan lampu yang berdaya tinggi agar kelihatan mewah. Berarti 1, 2, 4. Berarti ini. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 16. Dampak negatif dari letusan gunung berapi yaitu menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran udara. Nah, walaupun ada kerugian ditimbulkan pada
pada gunung meletus itu, tapi ada juga keuntungan ditimbulkannya. Nah, ingat, berarti ini juga ada yang ditimbulkan. Nah, ini tapi ada juga keuntungan yang ditimbulkan dari letusan gunung, yaitu ini udara. Nah, daerah sekitar menjadi subur. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 17, urutan yang benar dari proses siklus air yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 18. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Nah, proses pada siklus air ini disebut sebagai Nah, ini sebagai evaporasi. Nah, ini ya, maka jawaban ini evaporasi, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 19. Ketersediaan air yang ada di permukaan bumi tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan terjadi yaitu siklus air. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 20. Indonesia sering mengalami gempa karena yaitu terletak di pertemuan 3 lempeng besar. Maka jawabannya adalah yang C. 21. Persamaan ciri pubertas pada remaja, perempuan, dan laki-laki adalah yaitu keringat semakin banyak. Nah, ini persamaannya. Nah, ini kan persamaan ciri. Maka jawabannya adalah yang C. 22. Masa peralihan antara usia anak-anak dan dewasa adalah remaja. Nah, ini maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, kacang hijau, kacang merah, gandum, susu, dan hati sapi merupakan makanan yang mengandung vitamin B. Pernyataan tersebut yang termasuk fungsi dari vitamin B ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang termasuk adalah vitamin B, yaitu membantu pencernaan, ini termasuk meningkatkan nafsu makan, benar. Ini tidak. Nah, ini juga ini termasuk ini meningkatkan daya tahan tubuh, ini tidak. Mencegah penyakit berikut ini. Berarti 1, 2, 4, 6. Maka ini jawabannya adalah yang A. 24. Selain perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir ini ya. Pola pikir yang memengaruhi perilaku remaja. Oleh karena itu, mereka pada umumnya berpikir logis, berkeinginan untuk mencoba hal baru. Maka jawabannya adalah yang B. 25. Enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung berfungsi untuk merubah dan memecah protein menjadi pepton. Nah, ini maka jawabannya adalah yang A. Demikianlah pembahasan latihan ulangan akhir semester 1 IPA kelas 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.